Halo, selamat pagi, salam sehat, dan salam SFD. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Y. Marbun, tentunya dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Apa tujuan dari teks anekdot? Apa ciri-ciri dan jenis-jenis dari teks anekdot? Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang teks anekdot. Tapi sebelum kita mempelajarinya, ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni dengan mengamalkan nilai karakter KSFD, yakni dapat menemukan hal-hal yang baru dan mampu mengungkapkan pendapat. Anak kami seluruhnya akan mampu menganalisis apa struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Teks anekdot. Seperti yang telah Bapak katakan sebelumnya, di minggu pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari teks anekdot, yakni pengertian teks anekdot, tujuan dari teks anekdot, ciri-ciri dari teks anekdot, dan yang terakhir jenis-jenis dari teks anekdot. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan mempelajari struktur teks anekdot, di mana ada beberapa struktur dari teks anekdot. Yang pertama yakni abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Apa yang dimaksud dengan masing-masing struktur ini? Yang pertama yakni abstrak, merupakan penggambaran umum dari teks untuk memberikan bayangan kepada si pembaca mengenai topik teks yang akan dibuat. Abstrak ini bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak ada. Oke, jadi abstrak ini merupakan gambaran umum saja dari teks anekdot. Kemudian ada orientasi, di mana orientasi merupakan kejadian awal pada cerita atau bagian-bagian yang menjelaskan bagaimana situasi, latar mengenai peristiwa yang terjadi di teks anekdot. Oke. Kemudian yang ketiga ada krisis, merupakan bagian yang menjelaskan pokok masalah atau puncak masalah dari sebuah teks anekdot. Oke. Lalu yang terakhir ada reaksi, yakni bagian yang akan melengkapi sebuah krisis. Nah, kalau ada krisis berarti ada reaksi, yakni berbentuk penyelesaian masalah yang terdapat di dalam masalah utama tadi, pokok masalah tadi. Nah, ketika ada masalah, nah bagaimana reaksi yang dibuat? Kan begitu. Kemudian bagian terakhir yakni koda. Bagian ini disebut juga penutup cerita, yakni berupa simpulan. Koda juga bersifat opsional, bisa ada, bisa juga tidak ada. Oke? Kemudian yang berikutnya ada kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama, menggunakan pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah kamu tahu kalau begini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya, menulis, membaca, dan sebagainya macamnya. Yang ketiga, disajikan dalam bahasa yang lucu atau lelucon, humor, kan begitu. Kemudian berisi peristiwa-peristiwa yang kadang membuat kita tertawa, lucu, atau bahkan bisa juga membuat kita merasa jengkel.
Yang kelima, terdapat sindiran atau kritikan kepada siapa? Kepada orang tertentu. Yang keenam, menggunakan konjungsi waktu. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau yang sudah berlalu. Yang kedelapan, mengandung kebenaran tertentu, yakni dari sindiran-sindiran atau kritikan yang disampaikan. Yang kesembilan, menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Oke. Nah, jadi ini adalah kaidah kebahasaan yang sering kali kita jumpai di dalam teks anekdot. Kemudian berikut struktur yang juga kita jumpai di dalam teks anekdot. Bisa kita lihat contoh dari teks anekdot, yakni yang berjudul Negara yang Lucu, di mana telah dibuat struktur dari teks anekdot tersebut, di mana di bagian paragraf pertama yakni ada abstrak dan orientasi. Kemudian di paragraf 2, 3, dan 4 itu krisis, menceritakan puncak masalah. Dan yang kelima dan yang ketiga adalah reaksi, yakni bagaimana reaksi si tokoh. Nah, kenapa tidak ada koda? Karena koda bersifat simpulan. Jadi di sini tidak terdapat kesimpulan, berarti kodanya tidak ada. Oke. Kemudian berikut adalah kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks sebelumnya yang telah dibuat ke dalam bentuk tabel. Oke. Nah, berikutnya analisislah teks anekdot yang ada di dalam teks di dalam Google Classroom folder tugas yang telah Bapak kirimkan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari hari ini. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan anak kami seluruhnya memahami apa yang menjadi struktur dan apa kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Oke. Kemudian Bapak berpesan, tetap ikuti semua protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Tetap jaga kesehatanmu. Salam sehat dan salam SFD.